Bisa jadi, bisa sangat jadi. Masalah keuangan yang dihadapi sama IKN, Ibu Kota Nusantara, di mana anggarannya kabarnya diblokir sama Kementerian Keuangan. Ini adalah semacam karma buat Jokowi. Menurut Tonan, bisa jadi ini adalah karma buat Jokowi atas apa yang dulu dia lakukan terhadap Hambalang. Terhadap Candi Hambalang. Dan juga terhadap mantan Presiden SBY. Apakah kalian masih ingat sama mega proyek mangkrak di era Presiden SBY itu? Yang kemudian dikenal sebagai Candi Hambalang. Tanggal 18 Maret tahun 2016. Sekitar 9 tahun yang lalu, Presiden Jokowi tiba-tiba mengunjungi proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang yang terhenti akibat kasus korupsi. Kunjungan Jokowi ini dilakukan sebagai balasan atas kritik yang sempat dilontarkan mantan Presiden SBY. Waktu itu, SBY sempat mengingatkan kalau pemerintah sebaiknya gak menguras anggaran buat membangun infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi ketika itu sedang lesu. Tampaknya, kritik SBY ini kurang berkenan di hati Jokowi. Maka, dia pun melakukan aksi balasan dengan mengunjungi dan berfoto di proyek infrastruktur SBY yang mangkrak karena korupsi. Pada kesempatan itu, Jokowi berkata dia sedang memikirkan apakah proyek Hambalang bakal dilanjutkan. Tapi, kemudian, kita tahu kalau proyek Hambalang itu dibiarkan mangkrak sama Jokowi. Nah, sekarang, giliran proyek mercusuar dari Jokowi yang nasibnya ada di tangan presiden penerusnya. Yakni di tangan Presiden Prabowo. Jadi, berkaca pada pengalaman di tahun 2016 lalu, mungkin sebaiknya Jokowi sangat berhati-hati buat bisa menjaga suasana hati dari Prabowo. Kalau Jokowi atau anaknya, yakni Wapres Gibran, sampai bikin Presiden Prabowo kesel, bisa jadi masa depan IKN yang jadi taruhannya. IKN bisa jadi bakal berakhir sebagai candi IKN. Dia bakal mengulangi sejarah dari Candi Hambalangnya SBY. Tapi, nah ini harus jadi catatan kita. Sejauh ini, yang Tonan lihat, Presiden Prabowo tampak sama sekali gak ada niatan buat bikin proyek IKN jadi mangkrak. Presiden Prabowo masih komit buat melanjutkan IKN dan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Jujur saja, Tonan termasuk yang juga setuju sama proyek pemindahan ibu kota ini. Menurut Tonan, ini ide yang sangat dinanti-nantikan. Bahkan sejak era Bung Karno. Tapi, di sini Tonan ada catatan juga.
Tonan gak setuju kalau IKN dibangun secara ugal-ugalan dan terburu-buru, tanpa memperhitungkan dampaknya pada kualitas dan juga kondisi keuangan negara. Sekarang ini, masalah yang bikin keadaan jadi pelik. Pemerintah kita sedang tidak punya uang. Prabowo harus melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap program-program pemerintah. Bisa jadi, pembangunan IKN harus ikut dikorbankan. Kondisi keuangan pemerintah yang amburadul disebabkan ketidakhati-hatian Presiden Jokowi dalam mengelola keuangan. Dulu, dia terlalu banyak berhutang dan sekarang utang-utang itu ada yang jatuh tempo. Utang-utang itu harus dibayar. Jadi, boleh dikata, kondisi keuangan pemerintah saat ini adalah akibat dari ulah Jokowi juga. Presiden Prabowo mewarisi masalah besar di sektor keuangan negara. Presiden Prabowo harus cuci piring setelah pesta era Jokowi usai. Jadi, lupakan wacana keberlanjutan yang dulu sempat digembar-gemborkan di masa kampanye Pilpres 2024. Kita harus melupakan komitmen Prabowo Gibran untuk jadi penerus pembangunan era Jokowi. Janji-janji kampanye tersebut sekarang terbukti hanya omong kosong belaka. Cuman omong-omong saja. Sungguh menyedihkan dan juga sungguh sangat memuakkan. Nyatanya, tidak ada yang bisa dilanjutkan dan diteruskan sama Prabowo. Yang dia warisi adalah tumpukan utang yang wajib segera dilunasi supaya Indonesia gak dianggap sebagai negara gagal. Presiden Prabowo cuma kebagian peran sebagai tukang cuci piring dari Jokowi. Makanya, kalau sekarang komitmen Prabowo buat melanjutkan pembangunan IKN jadi mengendur. Anggarannya dipotong secara besar-besaran, kita mestinya bisa memakluminya. Bisa jadi. Bisa sangat jadi. Sekarang ini adalah hukum karma yang sedang bekerja. Apa yang dulu dilakukan oleh Jokowi kepada SBY, sekarang berbalik padanya. IKN terancam berat menjelma jadi candi IKN. Tapi, kalaupun IKN sekarang terancam mangkrak, itu bukan karena sikap Presiden Prabowo yang dendam atau marah sama Jokowi. Penyebab IKN bisa berujung mangkrak, bisa menjelma jadi candi IKN. Ini disebabkan sama ulah dari Jokowi sendiri ketika berkuasa. Dia sudah terlalu banyak menghamburkan anggaran, terlalu gerusa-gerusu, dan terlalu berani berhutang sehingga akibatnya adalah krisis yang kita alami sekarang ini. Mungkin,
Inilah karma dari perlakuan Jokowi terhadap SBY. Gimana kalau menurut teman-teman? Ayo kita diskusi di kolom komentar.